Banjir Darah di Borobudur, Jilid 5. Sang Prabu, lihatlah baik-baik, apakah patung ini masih tetap harus ditaruh di belakang? Sang Prabu Samaratungga memandang dan berdebar jantungnya. Juga semua orang yang memandang kepada patung itu mengeluarkan seruan tertahan. Patung itu kini telah berubah raut mukanya dan persis sekali menyerupai wajah sang Kusumaning Ayu Pramodawardhani. Memandang arca itu seakan-akan melihat sang putri mahkota sendiri. Akan tetapi Maharaja Samaratungga tetap berlaku tenang dan sekali lagi menegaskan, dia pun harus berada di belakang. Itulah kewajiban seorang wanita sejati. Setelah berkata demikian, Sang Prabu memeramkan matanya. Dan ia telah mengeluarkan putusan bagi patung itu, bagi putrinya sendiri, dan ia tetap pada pendiriannya. Memang putrinya adalah putri mahkota yang akan menggantikan kedudukannya. Akan tetapi tetap saja putrinya harus menikah, dan setelah menjadi seorang istri adalah kewajiban yang terutama untuk melayani suami, untuk membereskan keadaan di dalam dan di belakang rumah. Panembahan Banyumurti tertawa bergelak. Bagus, Sang Prabu, bagus. Cipta Pendeta Sabda Ratu, dua hal yang tak dapat diingkari lagi kenyataannya. Nah, selamat tinggal. Mahawiku Dharmamulya semenjak tadi telah menahan amarahnya. Kini melihat Panembahan Banyumurti hendak pergi, ia cepat menghadang dan membentak. Dukun lepus, tukang tenung, setelah kau melakukan kegaiban sulap dan menipu kami, jangan harap dapat pergi begitu saja. Sambil berkata demikian, Mahawiku Dharmamulya lalu mengulur tongkatnya, dipukulkan ke arah kepala Panembahan itu. Banyumurti maklum akan kehebatan dan keampuhan tongkat ini, biarpun ia memiliki kesaktian yang tinggi. Namun berbahayalah apabila tongkat itu sampai mengenai tubuhnya. Ia cepat melompat jauh ke belakang dan sambil tersenyum-senyum ia melarikan diri. Kejar, tangkap, seru Mahawiku Dharmamulya dengan geramnya. Para pengawal dan para wiku segera bangun dan mengejar Panembahan Banyumurti. Akan tetapi gerakan Panembahan Banyumurti luar biasa cepatnya, bagaikan tiupan sang bayu. Maka sebentar saja para pengejarnya telah tertinggal jauh sekali. Kalau semua orang memperhatikan dan menunjukkan pandangan matanya kepada Panembahan yang aneh itu, adalah Indrayana seorang hanya mengerling sebentar saja, karena ia tidak pernah melepaskan pandangan matanya dari tirai sutra hijau pupus yang menyembunyikan para putri, terutama putri mahkota. Pada saat keributan terjadi, tiba-tiba tirai itu tersingkap sedikit dan tersembullah sebuah lengan tangan. Terbelalak mata Indrayana melihat lengan itu. Alangkah indahnya lengan itu, sempurna lekuk-lekuknya,
Kulitnya halus putih kekuningan bagaikan gading gajah yang tiada cacat. Dari lengan yang indah itu seakan-akan keluar cahaya yang indah dan keharuman semerbak. Tak salah lagi, pikirnya, inilah tangan lengannya, lengan kusuma jelita Pramodawardhani. Siapa lagi orangnya yang mempunyai lengan seindah itu? Putri biasa saja, bahkan bidadari sekalipun, tak mungkin mempunyai lengan seindah itu. Ia memandang ke kanan kiri dan melihat semua orang tengah memperhatikan kepada pertapa itu. Cepat Indrayana melompat bagaikan seekor burung serikatan memasuki pintu besar panggung itu, dan sebelum para putri yang berada di dalam sempat menghalanginya, ia memegang tirai sutra hijau pupus itu dan membukanya. Wajah cantik jelita elok ayu dan agung yang menyambutnya dari balik tirai. Wajah orang pemilik lengan itu benar-benar membuat Indrayana bagaikan terkena hikmah. Ia berdiri setengah berlutut, tangan kanan memegang ujung tirai, tangan kiri menekan dada, karena dadanya serasa akan pecah tak kuat menahan degup jantungnya yang menggelora. Mata itu bagaikan bintang pagi, indah cemerlang bersinar lembut penuh kemesraan. Dan bibir itu belahan kulit tipis halus membayangkan daging dan darah merah, segar membasahi dengan bentuk yang indah sempurna. Indrayana terpesona dan hanya memandang dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Pramodawardhani juga terkejut dan tercengang melihat tirai itu dibukakan orang sedemikian tiba-tiba, dan ia memandang kepada pemuda yang sedang berlutut di depannya. Ia tanpa berkata-kata, hatinya kagum melihat ketampanan dan keberanian pemuda ini. Akan tetapi pikirannya marah menyaksikan kekurang ajaran ini. Dia adalah Raden Bagus Indrayana, putra dari Sang Wikuduta Prayoga, kata seorang dara pelayan sambil memandang kagum. Memang Indrayana amat terkenal di antara dara pelayan dan hampir semua perawan di kota raja, kecuali putri-putri kedaton dan bangsawan tinggi. Telah tahu pula siapa adanya Sang Bagus Indrayana, yang namanya saja apabila disebut orang dapat mempercepat jalannya darah dalam tubuh mereka. Pramodawardhani pernah mendengar nama pemuda itu disebut-sebut oleh para pelayannya yang memuji-muji pemuda itu. Kini mendengar nama ini, ia sekali lagi memandang kepada Indrayana dan berkata sambil mencibirnya dengan merah, membuat wajahnya tampak lebih manis lagi. Begini sajakah macamnya Indrayana? Pemuda kurang ajar, untuk kelancangan ini kau akan dihukum penggal kepala. Dalam keadaan masih terpesona, Indrayana tersenyum dan menjawab, jangankan hanya dihukum penggal kepala, biarpun akan hancur lebur seluruh tubuh, hamba rela dan puas. Nikmat dan bahagia tercampur kepada hamba dalam pertemuan ini, jauh lebih besar dari segala macam hukuman. Pada saat itu, karena tirai dibuka, barulah Pramodawardhani dapat memandang patung Dewi Tara
yang berada di atas pintu depan candi itu. Sedemikian pula para pelayannya dan juga putri lain. Terdengar jerit tertahan ketika putri itu memandang wajah patung itu, dan juga para pelayan berseru kaget dan heran. Itu adalah patung Kusumaning Ayu Pramodawardhani sendiri, bisik seorang pelayan dengan mata terbelalak. Memang persamaan muka patung itu dengan Pramodawardhani amat mengherankan. Baru sekarang pula Indrayana memalingkan muka dan memandang ke arah patung itu, dan dia pun tertegun. Pada saat itu, para perwira dan juga Mahawiku Dharma Mulya melihat bahwa Indrayana berada di depan tirai tertutup ruang tempat para putri. Maka bukan main marah para wiku, juga Sang Prabu Samaratungga sendiri melihat hal ini menjadi marah. Pemuda dari manakah berani berlaku kurang patut dan melanggar kesusilaan? Serunya marah, dan beberapa orang prajurit telah melompat ke atas untuk menangkap pemuda itu. Pramodawardhani sendiri cepat menarik tirai yang masih terpegang oleh Indrayana sehingga tirai itu tertutup kembali. Indrayana maklum akan pelanggaran yang dilakukannya. Maka sambil tersenyum-senyum bahagia dan kedua matanya bersinar-sinar penuh seri gembira, ia melompat keluar panggung. Dengan hormat dan khidmah ia menyembah di hadapan Sang Prabu Samaratungga. Kemudian ia melompat lagi keluar candi. Para wiku dan tamtama mengejar hendak menangkapnya. Sungguh pun Sang Prabu sendiri belum memberi perintah untuk menangkap pemuda itu. Indrayana mengulurkan tangan, mengambil patung Dewi Tara yang diletakkan oleh Panembahan Banyumurti tadi di atas pintu, lalu memondongnya dan melompat pergi dari tempat itu. Indrayana, terdengar suara ayahnya berseru menegur. Indrayana berpaling dan tersenyum kepada ayahnya. Ayah, aku hendak menyusul Eyang Begawan. Dan pemuda itu terus melanjutkan larinya dengan amat cepat, sehingga percuma saja para perwira dan tamtama mengejarnya. Maka Wiku Dharma Mulya dan para wiku lainnya lalu menyerbu dan menangkap Wiku Duta Prayoga. Lalu diseretnya ayah Indrayana itu di depan Maharaja Samaratungga. Gusti Prabu, Wiku Duta Prayoga harus diberi hukuman yang layak, seru Wiku dengan amat marahnya. Sudah terang dia mempunyai hubungan dengan pertapa yang datang mengacau tadi, dan mungkin dia yang merencanakan bersama untuk menghina candi Sang Lokeswara yang suci. Kedua kalinya dia sengaja menghalangi hamba ketika hamba hendak memberi hukuman kepada pertapa kurang ajar tadi. Tanda bahwa memang dia benar-benar mempunyai hubungan, karena dahulu ia adalah kawan sekepercayaan dan seilmu. Ketiga, putra tunggalnya telah menjalankan pula pelanggar adat, berani menghina dan membuka tirai tempat peristirahatan para putri, dan bahkan berani pula mencuri dan membawa lari patung. Kali ini Maharaja Samaratungga tak dapat menahan sabar lebih lama lagi. Kekurang ajaran Indrayana yang berani mengganggu putrinya
sudah amat keterlaluan. Akan tetapi keberaniannya mengambil patung itu melewati batas. Masukkan dia dalam kurungan dan carilah pemuda itu, katanya singkat. Kemudian dengan wajah muram, raja ini lalu memberi tanda untuk kembali ke dalam istana. Indrayana yang membawa patung berlari cepat bagaikan seekor rusa muda. Meninggalkan ibu kota Sailendra, pemuda ini sama sekali tak pernah menyangka bahwa perbuatannya yang amat berani itu menyebabkan ayahnya ditangkap dan dikurung. Indrayana berlari menuju ke utara sepanjang Kali Progo, lalu menyusur pantai Kali Elo, lalu pemuda ini girang dan bahagia sekali. Di depan matanya terbayang wajah dan bentuk tubuh sang Dyah Ayu Pramodawardhani, putri mahkota yang cantik jelita melebihi segala bidadari kahyangan itu. Entah berapa kali sudah Indrayana memandangi wajah patung yang dipondongnya berhenti berlari. Membelai-belai patung itu, dipeluk dan diciuminya dengan penuh kasih sayang sampai membisikkan dengan nama mesra. Ia lalu memeluk leher dan pinggang patung itu dan mendekap dada patung itu, lalu sama sekali akan keadaan di sekelilingnya yang merasa seakan-akan patung itu adalah sang putri sendiri. Setelah demikian, baru pemuda itu duduk di dekat patung sambil melamun dengan pandangan sayu dan wajah muram. Bagaimana ia dapat tergila-gila kepada seorang putri mahkota, calon pengganti sang Prabu Samaratungga, calon ratu. Sedangkan ia hanya putra seorang pembuat keris, putra seorang wiku sederhana. Tak terasa lagi Indrayana menutup mukanya dengan kedua tangan, dan betapapun ia telah menguatkan hatinya, tetap saja dari celah-celah jari tangannya nampak air mata menitik keluar. Betapapun juga arca batu itu merupakan hiburan baginya, merupakan penawar rindu. Kepada patung ini ia bicara, membuka segala rahasia hatinya. Berlaku seakan-akan patung itu adalah Pramodawardhani sendiri. Seakan-akan ia sedang melakukan perjalanan yang amat menyenangkan dengan putri kekasihnya itu. Pada suatu hari, di dalam perjalanannya menuju ke Gunung Muria menyusul eyangnya itu, Indrayana tiba di lereng Bukit Ungaran. Ia tidak mau menunda perjalanannya, masuk keluar hutan dan melewati jurang-jurang yang menghadang di depannya. Ketika ia masuk pula ke dalam sebuah hutan yang amat liar dan penuh dengan pohon-pohon jambe berlompatan, keluar belasan orang tinggi besar. Melihat pakaian mereka yang serba hitam itu, teringatlah Indrayana akan cerita orang bahwa di dalam hutan-hutan yang liar terdapat segerombolan perampok yang amat besar pengaruhnya dan amat banyak pengikutnya, yaitu yang menamakan dirinya gerombolan serigala hitam atau Jambuka Ireng. Menurut kabar yang didengarnya, gerombolan ini dikepalai oleh seorang pendeta Hindu yang menyembah Betari Durga
dan yang berkawan dengan sekalian iblis dan setan yang menghamba sahayanya Betara Durga, ratu sekalian iblis itu. Banyak sekali berita yang aneh-aneh dan menakutkan diceritakan orang tentang pendeta Hindu itu. Sehingga Indrayana yang menghadapi serombongan orang-orang tinggi besar berpakaian hitam itu berlaku amat hati-hati. Saudara-saudara ini siapa dan apa keperluan? Apakah menghadang perjalananku? Tanya pemuda itu dengan suara tenang. Seorang di antaranya 13 orang berpakaian hitam, orang yang tertua dan berkumis tebal dan melintang bagaikan kumis sang Gatot Kaca, melangkah maju dan tertawa bergelak. Bocah bagus dan halus seperti Arjuna, engkau hendak mengetahui siapa kami. Dengarlah baik-baik. Engkau sedang berhadapan dengan sepasukan prajurit Jambuka Ireng atau Serigala Hitam. Namaku Reksasura dan aku adalah pemimpin dari pasukan kecil ini. Jejaka yang bagus dan elok, engkau siapakah dan hendak pergi kemanakah?